wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Novi Andriati dengan NIDN 1125118402. Saya mengajar di IKIP PGRI Pontianak, program studi bimbingan dan konseling. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah teknik lab dan konseling, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah praktikum dengan 4 SKS. Dan saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah, di mana mata kuliah teknik lab konseling itu merupakan mata kuliah keahlian yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa IKIP PGRI Pontianak, program studi bimbingan dan konseling, dengan harapan dapat membekali mahasiswa sebagai calon guru yang melaksanakan tugas dengan wawasan ilmu pendidikan yang benar. Pokok bahasan yang disajikan dalam mata kuliah ini meliputi konsep dasar teknik laboratorium dan konseling dengan tahapan-tahapan dalam konseling dan layanan bimbingan dan konseling. Adapun materi pembelajaran dalam mata kuliah ini, yang pertama konsep dasar teknik laboratorium, yang kedua mengidentifikasi teknik-teknik konseling perorangan atau individual, yang ketiga keterampilan dasar dalam hubungan konseling, yang keempat teori-teori dalam konseling, yang kelima simulasi teknik-teknik konseling individual atau perorangan, yang keenam teknik-teknik dalam konseling. Metode yang saya gunakan dalam pembelajaran teknik lab dan konseling, yang pertama ceramah, yang kedua tanya jawab, yang ketiga diskusi, yang keempat simulasi praktik dalam kelompok maupun konseling kelompok. Kita akan masuk dalam proses perkuliahan mata kuliah teknik lab dan konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Pagi, Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, salam sehat selalu ya. Oke, baik. Hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah teknik lab konseling ya, di hari Selasa. Widya Andu, hadir Bu. Faradiba, hadir Bu. Rizky Adi, Hadir, Bu. Zulfi Hasanah, hadir Bu. Irena, hadir Bu. Sriwanda, hadir Bu. Zulkarnain. Hadir, Bu. Oke, baiklah, kita akan membahas tentang mata kuliah teknik dan konseling. Di sini ada buku yang berjudul Teknik dan Konseling, pengarangnya saya sendiri beserta dengan Ibu Ewi Kusmawati. Ya, kalau misalnya Anda ingin membaca-baca tentang referensinya, silakan nanti ke perpustakaan berikutnya. Oke, baik mahasiswa semuanya, kita akan masuk pada materi tentang teknik dan konseling, di mana capaian yang diharapkan untuk mahasiswa pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa memiliki pemahaman dan penambahan pengetahuan serta wawasan bagi mahasiswa mengenai teknik-teknik yang dapat dilakukan di dalam proses bimbingan dan konseling. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah metode ceramah. Yang pertama saya akan memaparkan materinya, setelah itu ada tanya jawab antara mahasiswa dan dosen ya. Terus nanti akan ada simulasi praktek bagaimana cara
individual tersebut yang berdasarkan dengan teknik-teknik dalam bimbingan dan konseling. Oke, kita akan berbicara tentang teknik konseling individual, di mana dalam teknik-teknik konseling itu ada teknik konseling individual, teknik bimbingan kelompok, dan teknik konseling kelompok. Dalam keterampilan konseling individual, yang pertama itu adalah attending, yaitu menghampiri. Bagaimana caranya konselor menghampiri kliennya, ya. Terus yang kedua itu melibatkan konseling. Melibatkan konseling itu dalam proses konseling. Yang ketiga itu prakondisian konseling. Terus kesiapan melayani dan mengkomunikasikan minat dan perhatiannya. Langkah-langkah dalam attending, yang pertama itu bahasa verbal. Bahasa verbal itu yaitu mengucapkan atau membalas salam. Yang kedua itu berjabat tangan. Yang ketiga itu mempersilahkan duduk dengan menyebutkan namanya. Terus membuka pembicaraan, memberikan informasi tentang konseling, tujuan, etika, tugas konselor, manfaat dan tugas konseling. Oke, kita akan mempraktekkan langkah-langkah attending. Mbak, boleh berdiri? Berdiri. Silakan. Mbak sebagai konseling, saya sebagai konselornya. Oke, selamat pagi. Oke, silakan Ibu. Oke, kita salam dulu. Oke, Mbak namanya siapa? Nama saya Silwanda. Iya, alamatnya di mana? Alamatnya di Jalan Ampera. Yang kedua, langkah-langkah dalam attending yang bahasa nonverbal. Tadi kita berbicara tentang bahasa verbal. Yang kedua ini bahasa nonverbal, di mana bahasa nonverbal itu membicarakan tentang cara dan jarak duduk, menghadap secara tepat, condong ke depan, dan kontak mata. Nah, jadi ini harus perlu diperhatikan dalam bahasa nonverbalnya. Selain kita berbicara tadi, menjawab salam, mengucapkan salam, menanyakan nama, tetapi gerakan nonverbal juga harus diperhatikan dalam attending. Semuanya, setelah saya menjelaskan tentang teknik led counseling yang berhubungan dengan attending tadi, apakah ada mahasiswa yang ingin bertanya? Saya Bu. Ya, Mbak Ida. Saya pada Dewa Indra Pusa. Sebelumnya izin bertanya Bu, gimana cara kita sebagai konselor mengatasi seorang konseli yang pada saat ingin melakukan konseling, tapi si konselingnya ini merasa takut jika masuk dalam ruangan. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Mbak Ida, pertanyaannya bagus sekali ya. Bagaimana caranya kliennya itu takut datang ke ruang konselor? Ya, di sekolah ya, kita biasa mengenal bahwa konselor itu atau guru BK adalah polisi sekolah. Kebanyakan seperti itu ya kan? Ya. Ya, betul tidak? Betul. Kenapa dikatakan polisi sekolah? Garang. Ada lagi selain garang? Menghukum? Iya, suka menghukum. Sehingga kebiasaan yang itu merupakan image yang dikenal sangat jelek sekali bagi konselor ya. Konselor berpendapat bahwa konselor itu hanya jadi polisi sekolah. Jadi kalau masuk ruangan selalu takut. Iya, banyak sekali seperti itu. Sekarang kita di era new normal ini ya, di era 4.0, kita harus bisa menghilangkan image yang mengatakan bahwa konselor itu adalah polisi sekolah. Konselor itu adalah garang. Konselor itu yang menakutkan ya bagi orang lain. Caranya seperti apa ya tadi? Kita harus bisa menyapa ya, bertutur kata yang baik kepada orang lain, apalagi kepada konseling, bersikap yang baik. Jadi kalau misalnya ada konseling bertemu dengan orang lain sebagai konselor, kita harus bisa tunjukkan bahwa konselor itu tidaklah menakutkan. Jadi perilaku kita harus diubah dari sekarang. Sikap dan kebiasaan kita harus diubah. Sehingga image yang mengatakan bahwa konselor itu jahat, menakutkan
ingin mengungkapkan atau mengevaluasi attending yang telah dilakukan? Saya Bu. Oke, silakan Bu. Baik, saya Zulkarnain Gunawan dari kelompok 1 ingin mengevaluasi tentang attending tadi, yang dimana saya sebagai konselor dan kawan saya sebagai konseling untuk yang saya lakukan tadi sebagai konselor untuk menarik konseling tadi supaya mereka bisa mengeluarkan masalahnya sehingga saya bisa mencarikan solusi atau memberikan solusi kepada konselingnya sehingga masalahnya bisa saya tanggapi. Mungkin Oke, baik, terima kasih. Itu evaluasi dari konselor. Bagaimana dari konselingnya? Baik, saya Bu. Perkenalkan, nama saya Yani. Ya. Di sini saya sebagai konseli. Nah, di awal tuh konselornya menerima dengan baik, Ya. mengucapkan salam dan mengajak saling berjabatan tangan. Dan juga konselornya aktif untuk bertanya atau mencari informasi tentang masalah yang akan dibahas. Oke, baik, terima kasih. Berikan aplaus untuk kita semua. Oke, demikianlah pertemuan kita hari ini yang membahas tentang teknik dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu teknik attending. Kita akan bertemu lagi di pekan depan dengan jam yang sama ya. Nanti kita akan membahas ulang lagi teknik-teknik selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.